Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Keluarga besar ya Pak Nur Hadi yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah saya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang banyak sebanyak makhluk ciptaannya. Hanya karena rahmat Allah semata pertemuan ini bisa berjalan, dan hanya dengan rahmat Allah pula pertemuan ini akan ada manfaat. Bahkan bisa jadi kemanfaatan dari pertemuan ini bisa panjang sekali, bisa lama sekali, bisa melebar luar biasa. Itu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Karenanya kita berharap Allah merahmati majelis kita, pertemuan kita, dan juga tema yang diminta. Insyaallah pada kesempatan ini kita coba membuka satu tema yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam, apalagi dalam kondisi umat Islam seperti yang hari ini terjadi ya, bukan hanya di skop kehidupan kita nasional, tetapi di seluruh dunia kurang lebih mengalami kondisi yang mirip-mirip ya, kondisi yang mirip-mirip. Apa itu? Bahwa umat Islam di seluruh dunia hampir semua mengalami persoalan dari sisi bobot. Dari sisi apa? Bobot ya. Biasanya kalau orang mau nyari menantu atau nyari istri, yang dicari apanya? Satu, bibit. Dua, bobot biasanya ya. Bibit dan bobot. Nah, kita semuanya mengalami krisis bobot. Ya, kita semua mengalami krisis bobot. Karena itu sampai pada tingkatan tidak punya bobot yang dibutuhkan. Ya, tidak punya bobot yang dibutuhkan. Bahkan Nabi menyebutkannya sebagai membuih. Buih itu punya bobot. Masalahnya buih adalah ringan, mengapung, dibentuk oleh arus dan dibawa oleh arus. Nanti di tikungan akan dilempar juga oleh arus. Nah, Allah menginginkan kita bukan tipe itu. Tetapi inilah yang sedang terjadi, sebuah realitas di seluruh dunia Islam. Umat Islam mengalami krisis apa? Bobot ya, krisis bobot itu. Nah, kalau jenengan dapat cerita tikus mati di lumbung yang penuh dengan bahan makanan, wajar? Tidak wajar. Kalau umat Islam punya krisis bobot sementara dia tunggal pemilik alat untuk menambah
bobot, nggak wajar kan? Nah ini persoalan ya, sehingga pertemuan kita pagi ini insya Allah dan tema yang kita angkat mudah-mudahan memberikan pencerahan, memberikan harapan bahwa kita nanti bisa mengelola proses secara sadar kita lakukan untuk menambah apa? Bobot. Nambah bobot, tambah. Karena nanti bobot itu diperlukan di setiap level. Bobot itu diperlukan untuk semua level. Untuk ngoperasikan sebuah alat elektronik, butuh pengetahuan tentang itu, butuh keterampilan di bidang itu, itulah bobot dia di sektor itu. Sampai nanti difatwakan dalam agama kita, serahkan urusan kepada siapa? Ahlinya, artinya orang yang punya bobot di bidang itu. Dan jangan membawa persoalan kepada yang tidak punya apa? Bobot. Ya. Seringkali masalah kecil jadi gede ketika yang nangani adalah orang yang tidak punya bobot di sektor itu. Ya. Ini sesuatu yang sudah ya sangat dikenal. Dalam agama kita nanti ada satu orang bobotnya 2. Ada satu orang bobotnya 10. Ada satu orang bobotnya 1000 orang. Nanti ada satu orang bobotnya 4000 orang. Bahkan ada satu orang bobotnya satu umat secara keseluruhan. Sebagaimana nanti tentang manusia yang nggak punya bobot biasanya punya kerakusan. Wes diwai kebutuhannya cukup oleh Allah, dia merasa nggak cukup sehingga nyaplok punya temennya 2 orang. Nggak cukup juga nyaplok punya 10 orang. Nggak cukup juga nyaplok milik 1000 orang. Nggak cukup juga nyaplok milik 4000 orang. Bahkan saumat dipek dewe, dicaplok dewe. Ini satu perbandingan yang luar biasa. Antara nanti ada orang yang bobotnya itu sendirian ngerampungi masalah saumat. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia kan satu orang kan pribadi dan keluarganya. Pernah dengar Nabi Ibrahim punya yayasan? Punya ormas? Punya partai politik? Tapi berapa banyak kontribusinya Nabi Ibrahim untuk kehidupan dan umat manusia? Di belakang Ibrahim ada 18 nabi. Semua keturunan beliau. Dari istri pertama, Sarah, beliau mendapatkan 16 nabi. Dari istri kedua, Hajar, beliau mendapatkan 2 orang nabi. Ya, murni memberdayakan keluarga. Maka siapapun yang berpikir tentang keluarga, cobalah berpikir tentang Ibrahim alaihissalam. Bagaimana nanti akan punya mesin dalam tanda petik ya, melahirkan pengusaha besar kelas dunia, bahkan nomor wahid. Yang jujurnya orang jujur, amanahnya orang amanah. Setiap berpikir tentang pengusaha, tentang pembisnis, ingat 2 kata. Jujur, amanah. Kenapa? Ada 2 buah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang saling bertolak belakang tentang bisnis, tentang dagang. Yang satu, Rasulullah SAW bersabda, At-tujaru humul fujar. Komunitas pedagang, pembisnis, saudagar besar yang paling kecil dan paling gede gitu ya. Merekalah komunitas pendosa yang sebenarnya. Jadi kalau jenengan kepengen tahu kumpulan pendosa dalam jumlah besar, ketahuilah mereka siapa? Iya. Sampai para ulama menyimpulkan mesin perusak akhlak terdahsyat, terbesar dalam dunia manusia ini adalah dagang. Banyak orang dulu awalnya bagus, tapi masuk dunia dagang, rusak. Seringkali karena ingin laku, kecap nomor 17 dibilang nomor berapa? Jujur atau bohong? Bohong. Bohong itu merusak atau membangun? Sehari berapa kali mengatakan itu?
Berarti kan jika berlangsung puluhan tahun dia dagang dengan cara seperti itu, disinilah dikatakan oleh Nabi at-tujaru humul fujjar. Komunitas pedagang adalah komunitas pendosa. Nah, cuman yang menarik adalah ada hadis kedua. Rasulullah SAW bersabda, at-tajir, bentuknya mufrad. Kalau tadi at-tujar jamak, kolektif. Nah, yang kedua, at-tajir, as-saduq, al-amin, ma'an nabiyyina was-siddiqina was-syuhada. Seorang pedagang yang dia jujurnya orang jujur, amanahnya orang amanah, surganya nanti sekelas dan selevel surganya para nabi, surganya para siddiqin dan para syuhada. Di sini para ulama juga menjelaskan, mesin pembangun akhlak terbaik adalah dagang ya. Tadi yang pertama, mesin perusak akhlak terbesar adalah dagang. Tetapi mesin pembangun akhlak terbaik itu adalah dagang. Bingung ini apa? Bisa diduduk ke? Kapan dagang itu merusak? Kapan dagang itu membangun akhlak? Dan bahkan gak layak jadi pemimpin kalau dia gak punya background dagang. Ya, yang sukses mengantarkan dirinya, ya, punya bobot. Nah, jenengan ketika berpikir nikah, ketemu suami atau melahirkan anak, yang dipikirkan yang mana? Ketika berpikir mau nikah itu loh, mikir calon istri atau mikir calon anak? Calon anak. Agama kita mengajak kita untuk selalu memulai dari akhir. Selalu memulai dari mana? Dari akhir. Ibrahim ketika menikah itu berpikir tentang anak, anaknya anak, anaknya anak lagi, anaknya lagi, anaknya lagi, anaknya lagi. Kan dalam Al-Quran, level 1 anak. Level 2 yang disebut cucu, anak juga. Level 3 yang apa ini? Cucunya cucu, anak juga. Level ke 100, 1000 juga siapa? Abna dalam bahasa Al-Quran. Ayah, abun. Ibu, umun. Kakek, jadun. Nenek, jadatun. Bapaknya kakek. Sampai level ke 10, sampai level ke 100, berapapun ke atas, dalam Al-Quran disebut aba. Mereka semua bapak. Kayak level 1 di atas kita. Jadi menyederhanakan. Jadi ke bawah semuanya abna, ke atas semuanya aba. Aba uhum, aba ukum, aba itu sampai level berapapun ke atas namanya aba. Ya. Jadi cukup menarik terkait dengan pernikahan nanti dalam agama kita, itu justru yang diarahkan adalah berpikir tentang anak. Anaknya, anak. Cucunya, anak. Dan terus ke arah sana. Kenapa? Nanti ada satu fasilitas yang sangat luar biasa ketika status kita adalah ayah atau status kita adalah ibu. Apa itu? Doa seorang ayah atau doa seorang ibu tidak ada tawar-menawar. Pasti diapakan? Dicentang, di ACC. Apapun doa satu orang ayah atau satu orang ibu. Jadi tidak dibutuhkan doa 2 orang untuk anak itu. Tidak dibutuhkan 2 orang. Kenapa? Mustahil. Mustahil bahwa ayah, ibu satu level doanya. Itemnya podo, kalimatnya podo, kira-kira kadar pemahamannya sama? Kadar keyakinannya sama? Beda. Beda layak jadi ban belakang. Ukurannya beda. Jumpleng nanti. Maka dalam agama hanya dibutuhkan 1 orang saja. Dan tidak dipersyaratkan 2. Walaupun
Ini bagi saya agak menarik. Kenapa lembaga keluarga ini hanya 2 orang? Ibu dan ternyata yang dibutuhkan hanya berapa? 1. Nanti dengan ketemu syariat tentang salat istisqa. Minta hujan. 1 juta yang hadir di lapangan sing dikabulke dungane wong pira? Begitu yayasan. Begitu ormas. Begitu jamaah dakwah apapun. Nah, kira-kira ono di komunitas di mana kita berada yang peduli mengembangkan diri terus-menerus dan kemudian terus ya melideri dengan ide-ide baru. Krisisnya hari ini seluruh kelompok komunitas ada di wilayah ini. Karena sudah bagi-bagi kerjaan, akhirnya fokusnya di bidangnya. Bidangnya akhirnya nggak punya ya, kepeloporan, padahal namanya riyadah. Kepeloporan itu tidak ada. Sehingga terjadi semakin lama ormas itu semakin banyak masalah sendiri. Komunitas apapun nanti semakin lama semakin membesar, justru masalahnya semakin banyak. Kenapa? Ketiadaan 1 orang yang paling bertanggung jawab dan terus mempeloporinya dengan ide-ide, gagasan-gagasan yang terus dikembangkan. Sampai sekup negara sekalipun. Bahkan lebih parah, negara-negara. Bukan hanya negara, tapi apa? Bangsa-bangsa di dunia. Hari ini bisa dikadali. Tahu dikadali? Oh Pak, dikadali itu. Apa? Di dunia ini ada 1% menungso mentok di angka 2,5%. Iki sing ngatur sembarang-barang. Membuat skenario takdirnya bangsa ini apa ke depan 100 tahun, 500 tahun ke depan mereka yang buatkan. Seru kan? Mereka bukan Tuhan. Mereka manusia biasa. Tapi dia merasa punya tanggung jawab bagaimana agar kehidupan dunia ini terus modelnya kayak begini. Agar transfer ke rekeningnya itu aman-aman saja. Maka mereka harus merekayasa semua sisi. Dunia pendidikan, menurut jenengan, berapa ramainya pendidikan di Indonesia? Ramai lah. Di Pekalongan ada universitas? Ada banyak. Sudah melahirkan pengusaha-pengusaha nomor wahid dunia? Sudah melahirkan ulama-ulama nomor wahid dunia? Sudah melahirkan presiden-presiden terbaik dunia? Apa yang dihasilkan? Nah, yang menarik adalah ada satu lembaga di dunia ini yang sudah menskenariokan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di dunia ini maupun oleh pihak swasta, entah 9 tahun, entah 12 tahun, entah 18 tahun, entah 30 tahun, bahkan mungkin 40 tahun. Wong sekolah kok 40 tahun? Semua pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta adalah untuk membantu lulusannya supaya tidak sampai mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Andai sekolah ini telung minggu, itu goalnya. Andai sekolah ini 2 tahun di TK, yaitu ujungnya. Andai kemudian 9 tahun, yaitu ujungnya. Andai 18 tahun S1 juga untuk nyari apa? Pekerjaan. Andai ditambah 10 tahun lagi juga sama untuk mendapatkan. Dengan begitu insya Allah kondisi nggak akan ada perubahan apapun. Maka transferan lancar ini insya Allah gitu ya. Perhatikan. Sadarkah mereka yang membuat lembaga pendidikan bahwa ujungnya hanya untuk mencari pekerjaan? Coba diubah kalimatnya. Bahwa pendidikan ini diselenggarakan oleh keluarga besar Pak Nur Hadi untuk membantu lulusannya tidak mengalami kesulitan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru. Kira-kira biar?
Bukan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Tidak mengalami kesulitan untuk menciptakan 10 juta lapangan kerja baru. Bagus nggak? Bagus. Nah, kita itu maksudnya. Kita harus keluar dari apa yang sudah dibangun oleh mereka. Memang itu mau dibuat perguruan tinggi berapapun, sekolah berapapun nanti akan ke sana. Ketika kemudian merujuk studi bandingnya, merono menaik gitu. Ke situ lagi dan pola itu lagi yang dipakai, sesatinya nggak butuh banyak-banyak. Karena ujungnya sama. Ujungnya sama. Saya lihat beberapa waktu terakhir ini banyak teman-teman yang memuat di Facebooknya, alhamdulillah anak saya keterima di UGM. Alhamdulillah anak saya diterima di UNAR. Alhamdulillah. Wah, aneh sih. Ini sebenarnya lebih unik lagi ya, karena hausnya kita akan prestasi dan akan bobot itu sampai akhirnya golek apa gitu ya. Dan ini sesuatu yang naif sejatinya di tengah situasi yang kita punya apa namanya jalan untuk menambah bobot sehingga sering saya goda gitu ya. Ustadz, doakan anak saya sedang berjuang untuk bisa diterima di UI. Ustadz, tolong doakan anak saya sedang berjuang untuk bisa diterima di mana? Di UI. Jenengan percaya doa saya diijabah oleh Allah? Percaya Ustadz, jenengan orang soleh gitu. Nah, nek ngono tak dongake anake jenengan engkau iso bikin UI dan 10 kali lipatnya. Jenengan pilih mana? Tak dongake mlebu nang UI apa bisa bikin UI dan 10 kali lipatnya? Pilih yang mana? Lah terus mlebune piye iki? Mlebune piye? Jaluk tulung isa mlebu UI, doa kepada Allah. Jaluk tulung supaya membuat UI dan 10 kali lipatnya, doanya kepada siapa? Kira-kira bagi Allah pundah yang mana? Ngelebokke apa buat 10 kali UI? Bagi Allah gampang semua. Tapi mulia yang mana? Nah, ini problem kita nih, ini masalahnya nanti. Randi ayat, randi hadis, randi sesuatu yang bisa kita pakai untuk mengukur sesuatu. Oke. Jadi seringkali teman-teman, nah terus piye Ustaz? Ya bismillah lah. Artinya saya bahasakan kalau dengan anak-anak saya, ya termasuk dengan Mas Umar yang di Al-Azhar. Insya Allah Desember ini pulang rampung S1-nya. Nah, untuk ngambil S2-nya kita akan sepakat dulu. Kita akan sepakat dulu. Ya, karena saya ingin kalau kemarin saya lolos S1-nya nggak sempat pesen sponsor, saya bilang di S2-nya saya berharap kita mulai merencanakan sesuatu. Bahwa melanjutkan di kampus ini bukan untuk menai kuping nenggone para dosen. Jadi sejatinya kalau kita teliti, dosen yang layak didengar itu jumlahnya sithik. Nek di persentase 1%, maksimal 2,5%. Sisane ora layak terlalu boros ngurungokke apa namanya? Cukup maca dhewe wong bahane ana to? Cukup maca dhewe. Nggak ada yang baru ya, dia paling nyampaikan sekadar nyape untuk ringkesan iso nyampe kayak gitu. Artinya sekadar dia karena dia ngajar karena SK. Faktor SK lah dia akhirnya tampil di depan kan? Ada lagi karena faktor status sosial, dia mentereng kayaknya sebagai dosen gitu untuk depan. Atau dia karena butuh gaji akhirnya di depan kelas. Nah, kayak begitu layak didengar? Artinya kenapa mereka di depan kelas? Apakah mikirkan jenengan ada kebutuhan sendal, kebutuhan sepatu, jenengan dirancang untuk bisa menciptakan sendal dan sepatu oleh mereka di depan ini? Enggak. Jenengan butuh pakaian, apakah jenengan dirancang untuk bisa membuat pakaian sendiri, bahkan membuatkan untuk orang lain 8 miliar manusia, akan jenengan buatkan pakaian untuk mereka semua? Apakah mereka berpikir begitu? Mereka yang jenengan ngrungokke iki kira-kira merancang nggak jenengan butuh asupan tubuh halalan thayyibah? Apakah mereka akan membantu jenengan bagaimana akan menghadirkan segala yang halal thayyib untuk asupan diri dan asupan orang 8 miliar di dunia ini? Apakah kira-kira mikirin itu? Enggak juga. Jenengan butuh HP, kira-kira mereka akan menyiapkan jenengan supaya bisa bikin HP? Dan membuatkan untuk 8 miliar manusia?
Jenengan butuh alat transportasi, butuh mobil. Apakah yang di depan itu akan memikirkan jenengan dan membantu jenengan supaya bisa punya perusahaan itu? Jenengan berkepentingan menyebarkan agama Islam kepada 8 miliar umat manusia. Kira-kira dosen yang di depan akan membantu jenengan sukses di bidang itu? Lah terus ngapain? Ngomong apa deh? Nah, di sini sering kali berarti kita salah di posisi ini. Salah milih sekolah. Ngerungokke orang yang nggak sama sekali memikirkan tentang hajat kita, hajat orang lain, dan tidak. Kalau ada yang butuh ke belakang di sini ya toiletnya. Ya, jadi ada kenyataan itu. Jadi maka yang dirancang calon istri apa calon anak? Andai harus di depan kelas yang merancang mereka semua lah nanti insya Allah. Harusnya saya pun di RI 1 insya Allah yang akan merancang sesuatu yang itu anak, bukan di suami, bukan di istri. Nah, ada sesuatu yang nampaknya butuh kita pahami bersama insya Allah pada kesempatan pagi ini insya Allah. Oke, coba diklik. Kayaknya Pak Nur Hadi kenal ini ya? Bukan, siapa? Aisyah. Cucunya Bu Ning. Bu Ning? Enggak bareng Pak Asud itu? Waktu umrah itu. Ini foto di atas Masjidil Haram. Yang bareng yang sama Pemalang. Oh, yang Pemalang ya. Kalau ini enggak. Saya sempat diminta ngisi oleh ada Insan Kamil di Karanganyar, acara parenting. Saya angkat tentang anak inden. Jadi tentang betapa pentingnya inden anak. Jadi anak itu pendidikannya sejatinya sudah bisa dirampungi bahkan sebelum menikah loh. Jadi anak pertama, kedua, ketiga itu harus dirampungi. Nanti hasil pendidikannya bahkan sebelum apa? Sebelum menikah harus rampung. Jadi sampai nanti ketika jenengan mulai hamil, melahirkan anak, jenengan nggak akan pernah repot dengan anak jenengan karena harus dirampungi sebelum bahkan terjadi pembuahan. Nanti jenengan repot itu nangani anaknya tonggo, bukan nangani anaknya sendiri. Kalau anak sendiri itu tadi cukup doa satu orang, istri kah atau suami. Nanti dalam Al-Quran ada tokoh hebat karena doa seorang ibu tanpa doa seorang ayah. Nanti dalam Al-Quran ada tokoh hebat karena doa seorang ayah tanpa doa seorang ibu. Dan saya belum ketemu di dalam Al-Quran ada tokoh hebat karena doa ayah dan ibu. Apalagi jelas nas hadisnya Nabi bahwa yang dibutuhkan hanya doa satu orang tua. Ibukah atau ayahkah. Walaupun sebaiknya keduanya berlomba untuk cepet-cepetan kuat-kuatan doa. Ya. Kedua-duanya apa? Berlomba untuk mendoakan. Tetapi sejatinya untuk dikabulkannya nanti itu tidak ada persyaratan harus doa dua orang, bahkan cukup satu. Nah, hal yang sama nanti di lembaga, ya, yayasan kah, ormas nasional kah, bahkan internasional kah, lembaga apapun yang benar-benar merasa bertanggung jawab, ya mungkin ya ayah ibu masing-masing berjuang untuk menjadi orang yang paling, tapi kan kelaiman nanti yang akan menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaiknya keduanya berjuang, ya, keduanya berjuang ya untuk satu target tertentu insyaallah. Oke. Saya ingat ini beliau selesai acara, saya lihat dia senang walaupun dia mengatakan Ustadz telat. Ilmunya telat. Kenapa baru sekarang jenengan cerita tentang anak inden sementara kita waktu itu ngisi di wali murid kan, anak-anak sudah lahir, sudah sekolah gitu kan. Saya bilang belum. Anak berikutnya juga masih ada, apalagi cucu. Kalian semua belum punya kan? Cucu itu anak kita juga. Anaknya cucu juga anak kita juga. Cucunya cucu juga anaknya. Belum telat saya bilang. Walaupun akhirnya udah senang gitu ya. Artinya belum telat total lah. Walaupun untuk yang sudah lahir ya nanti ada semacam pengorbanan besar tapi hasilnya kecil. Hanya memungkinkan itu diperbaiki ya untuk dalam tahap berikutnya. Saya pulang selesai acara itu sampai di Palur ada WA masuk dari salah seorang peserta. Ustadz, aku tertarik banget dengan ide anak apa? Inden. Tapi saya punya masalah Ustadz.
Ini sudah 6 atau 7 tahun berjuang untuk dapat suami, belum dapat. Kepingin punya anak inden, proyek anak inden, tapi ini masalahnya suami aja belum. Saya balas, tema ini jangan dibicarakan di WA deh. Ya masa mau 18 pengusaha nomor wahid dunia mau dirampungi dengan WA? Ya kok pelit men itu loh. 18 ulama warasatul anbiya. 18 level mau dibicarakan di WA yang gratisan? Masa mau melahirkan 18 presiden terbaik yang pernah ada di dunia, yang itu tiket mereka masuk surga Firdaus, mau dibicarakan dekat WA? Saya bilang bawa ketemu. Aja orang tuanya, tak terangkan supaya ada backup nanti dari kedua orang tuanya. Tak jawab menunggu, kira-kira jenengan jawabnya apa lagi? Insya Allah saya rencanakan. Jawabnya bukan begitu. Ustadz ke Solo lagi kapan? Ustadz ke Solo lagi? Serius apa nggak serius itu? Mau bonceng lagi gitu. Jadi bonceng acara saya ke Solo. Jadi ini mau dibonceng ke anak kayak ngono, pantas nggak? Tema mau melahirkan orang-orang yang akan memimpin dunia, memperbaiki dunia ini, bonceng ikut acara orang lain. Ya tak layani, saya bilang sebulan lagi insya Allah nanti ada acara di SHU Kartosuro. Oh Ustaz, nanti kami dikasih alamatnya Ustaz. Oh ya, nanti tak kirim. Ya sudah, akhirnya bulan berikutnya saya ke Kartosuro, datang. Hanya kan di Kartosuro ngisinya ba'da asar sampai maghrib. Waktu saya untuk beliau ba'da maghrib sampai isya. Kira-kira piye? Bisa cukup presentasi untuk bahas tentang 18 pengusaha nomor wahid, 18 ulama terbaik dunia, 18 presiden, kira-kira cukup antara maghrib sampai isya? Inilah persoalannya nanti. Kadang-kadang kita nggak sadar dengan omongan kita, dengan langkah yang kita ambil itu, nggak tahu ukuran. Wong nonton itu saja bisa sampai berjam-jam, mosok arep bahas tentang masa depan ngene iki, bonceng acara. Nggak nyambung ya. Tapi alhamdulillah senang ya waktu datang itu dan tak ceritakan, rasanya belum banyak. Tapi perkiraan saya kalau jenengan mau datang ke Bawen, tak undang akhirnya datang ke Bawen pagi sampai duhur lah insya Allah, lumayan nanti dapat lumayan. Nampaknya langsung ya sudah, kami akan senjatakan Ustaz, kami bertiga nanti dengan ayah ibunya, dengan akhwat yang yang tadi kepengen duwe anak inden